Prinsip yang kedua adalah, sahabat-sahabat semua, humbleness. Kalau ini sudah sampai di level yang pertama tadi, ya, atau bagian pertama dari prinsip ketulusan, ketundukan, ketulusan atau keikhlasan, maka poin yang kedua adalah humbleness. Di dalam Heart Mastery, kenapa humbleness ini penting dan menjadi prinsip? Karena pada dasarnya kita nggak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun, apalagi mengubah orang lain tanpa izinnya. Jangankan kita, Nabi dan Rasul saja ada yang tidak bisa merubah istrinya, tidak bisa merubah anaknya, tidak bisa merubah ayahnya. Bahkan pamannya yang sangat cinta kepada dia, membesarkan dengan segala keterbatasan, namun tetap menyayangi tanpa terbatas. Namun saat di akhir ayatnya, sang Rasul mulia itu mengatakan, wahai paman, ucapkanlah 2 kalimat syahadat, agar aku bisa memintakan pertolongan Allah bagimu. Tapi ternyata sang paman juga diberikan masukan dari pemuka kaumnya pada saat itu, mengatakan, wahai Abu Talib, jangan kau tinggalkan agama nenek moyangmu. Maka berlinang air mata Rasulullah. Dan akhirnya pamannya wafat dalam keadaan belum beriman kepada Allah. Di sisi ini bahkan kemudian Rasulullah mendoakan agar diampuni, tapi kemudian apa? Allah menegur di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ila akhirul ayat. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa mengubah siapa orang yang engkau cintai. Akan tetapi dialah Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka saat kita bicara, saat kita berkomunikasi, goals bicara kita bukan cuma sekedar hasil berupa pesan itu sampai. Nah, ini sudah mulai bergeser nih mindsetnya. Bukan lagi goals kita sekedar anak murid kita ngerti materi yang kita sampaikan. Tapi goalsnya adalah Allah izinkan perubahan terjadi di dalam teman bicara kita tadi. Dan ini gak bisa terjadi, tidak menjadi sesuatu yang menggerakkan kalau seorang itu gak punya yang namanya humbleness. Orang yang tawadhu itu akan tetap tinggi walaupun dia merendah. Tapi lawannya sombong tetap akan hina walaupun kelihatannya mulia. Maka sahabat-sahabat semua, sebagai seorang hearty communicators, nah ini bahasanya nih, seorang hearty communicators, seyogianya memahami bagaimana kita menghadirkan humbleness ini. Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah kembali sebagaimana sifat tanah liat, rendah hati. Karena orang yang rendah hati dia mudah, mohon maaf, seperti tanah liat itu mudah untuk dibentuk. Dia dibentuk kendi, dibentuk mangkok, dibentuk ukiran, dibentuk hiasan. Orang yang rendah hati akan mudah untuk dibentuk. Dibentuk oleh siapa? Oleh Allah. Sehingga dia akan menjadi orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan yang Allah titipkan melaluinya. Walaupun sekali lagi kita bukan nabi dan bukan rasul. Tapi begitu kita menjadi seorang yang rendah hati, kita akan merasakan semangat satu tubuh. Kita nggak ngerasa diri kita lebih baik dari yang lain. Saya guru, Anda murid. Saya dosen, Anda mahasiswa. Saya dokter, Anda pasien. Saya orang tua, Anda anak. Enggak, bukan itu. Tapi yang muncul apa? Itsar. Itsar itu apa? Mendahului kebutuhan, kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya. Minimal apa? Mulai belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Kita itu lebih sering pengennya jadi pembicara daripada jadi pendengar. Maka kalau kita sudah muncul itsar, menghargai
ukhuwah itu akan lebih indah kita rasakan. Dan bahkan seorang hearty communicators itu dia mempunyai orientasi menemani perjalanan cinta padanya. Ya, menemani perjalanan cinta padanya, bukan padanya gitu. Maksudnya ya kita ketika berada di kelas ini kita hanya menjadi bagian daripada agent of dakwah, agent of dai, untuk kemudian menjadi menemani perjalanan cinta kepadanya. Dan kita juga paham bahwa ketika kita hari ini berbicara di level apapun, apakah di kelas, ataukah kita di lembaga, apakah di kantor, maka ketika kita bicara, sesungguhnya adalah kita hanya merupakan wadah titipan cahayanya. Jadi dalam bahasa Imam Syafi'i itu bukan trainer, mohon maaf, bukan ustadz, bukan guru dan lain sebagainya, namun sahabat. Maka itulah yang dari awal saya selalu katakan sahabat-sahabat semua. Karena apa? Saya berharap bahwa Bapak Ibu pun berkenan menjadi sahabat Al-Fakir gitu ya. Nah, dan ini yang juga tidak kalah pentingnya. Seorang yang hearty communicators memiliki humbleness, punya jiwa melayani, bukan yang dilayani. Oh tadi istilah karyawan itu kalau udah kelas offline paling sering nyiapin makanan cepet-cepet gitu ya. Nah ini Masya Allah, kenapa? Karena ternyata yang kayak begini inilah yang akan menghancurkan ego-ego kita. Kalau kita hari ini pengennya dilayani, itu yang membuat akhirnya tinggi hati. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sahabat-sahabat lihat yang di sebelah tulisan ini, kenal ya? Ya, cerita tentang Kang Sandi ini insya Allah ya sudah banyak beredar di keluarga PPA. Bagaimana ketika beliau ngotot pengen jadi trainer, malah nggak diterima jadi trainer. Tapi begitu kemudian beliau kemudian menghadapi satu masalah besar, kemudian akhirnya disitulah beliau totalitas kembali ke Allah, merasa rendah hati terhadap apa yang menjadi kehebatannya, justru malah jadi trainer. Nah ini, berusahalah kita kalau di dalam berkomunikasi dengan pasangan, kalau misalkan ternyata tidak sejalan, hadirkan jiwa melayani dulu. Insya Allah itu akan lebih powerful daripada kita ingin minta dimengerti. Try to understand and to be understood. Berusaha untuk belajar mengerti sebelum kita ingin dimengerti. Dan bukti bahwa kita punya humbleness, siap jadi yang pertama. Ya sebagaimana Imam Ahmad ketika beliau diminta untuk menjadi khatib di dalam aktivitas sebuah tabligh gitu tentang membebaskan budak, beliau bilang saya belum bisa pergi sekarang, tapi silakan kau datang beberapa waktu ke depan. Akhirnya sebulan berikutnya datang lagi yang ngundang, Syekh bisa berangkat sekarang? Siap. Dan ketika itulah beliau kemudian berdakwah, dan ketika beliau berdakwah itu menyampaikan di tengah kaumnya, maka saat itu orang berlomba-lomba untuk membebaskan budak. Maka ketika itu yang ngundang kaget, Syekh kalau begini adanya kenapa kemarin kamu enggak berkenan untuk datang ke sini? Maka dijawabnya apa? Waktu itu saya belum melakukan. Dan setelah engkau pergi, saya lakukan apa yang kemudian hari ini saya sampaikan. Masya Allah. Inilah kunci bagaimana humbleness ini ternyata kalau dilihat seperti pohon. Dan kita berharap kita bukan masuk yang pohon karbitan. Pohon karbitan itu masuknya apa? Ya, kelihatannya cepat tumbuh, tapi juga cepat rusak dan tidak memberikan manfaat maksimal. Tapi kalau yang namanya pohon yang kokoh, sebagaimana istilah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, tanamlah dirimu di tanah kerendahan,
Karena sesuatu yang tumbuh dari benih yang tak ditanam, hasilnya kurang sempurna. Dan ini sudah dilakukan oleh guru-guru kita di PPA. Cerita tentang Ustadz Sony, Masya Allah. Ketika diceritakan Ustadz Randy, Masya Allah. Kita tuh kadang-kadang malu dengan kerendah hatian guru-guru kita. Termasuk Kak Yawan, Masya Allah Kak Yawan nih. Tawadunya ini luar biasa. Dan hari ini kalau kita berkomunikasi dengan tawadu, orang yang ngelihatnya juga ikutan tunduk. Tapi kalau kita dengan sombong, orang juga kedorong untuk emosi. Nah, oleh karena itu, nanti teman-teman boleh melakukan aktivitas mandiri ya. Di halaman 6, di workbook itu ada renungkan. Lalu tuliskan dengan penuh kejujuran, apa saja arogansi yang masih melekat dalam diri. Ya, mungkin boleh tulis di kolom chat ya, biar cepat aja kayak ya. Biar cepat ada yang memberikan contoh 1-2 orang. Kira-kira apa saja arogansi yang masih melekat dalam diri? Kalau saya boleh ambil tadi ada yang tulis, masih pengen kelihatan baik di pandangan orang. Ngerasa paling benar. Nah itu salah satu yang paling berbahaya itu. Karena apa? Salah kalau diri itu merasa diri soleh. Tapi kalau diri selalu merasa salah, itulah orang soleh. Gitu kan. Jadi kalau hari ini kita masih punya, ingin dihormati, merasa paling pintar. Oke. Baik. Nah insya Allah, rasa paling benar selalu ingin didengarkan, merasa paling tahu segalanya. Sok tahu. Allah. Nah, ini adalah salah satu yang perlu kita jauhi. Jangan-jangan kenapa hari ini kita nggak klik ketika komunikasi dengan orang karena ada ego diri yang belum selesai di situ. Nah, sekarang apa upaya kita untuk melepaskannya? Nah, nanti untuk penugasannya, silakan Anda cari aktivitas yang Anda lakukan, mungkin itu kelihatan kecil dan sepele di pandangan orang, tapi itu bisa meruntuhkan ego diri Anda. Misalkan apa? Misalkan saya akan mulai besok pagi menyapu halaman rumah. Yang mana di depan rumah saya tentu ada rumah-rumah yang lain. Tapi saya ingin menyapu sebagai untuk meruntuhkan ego saya. Karena saya ini orang hebat, saya orang kaya, saya punya jabatan tinggi. Nah itu misalkan contohnya begitu. Atau apa yang paling dekat kalau kita ingin meruntuhkan ego kita itu? Lakukan sesuatu yang paling kita nggak sukai. Bersihin kamar mandi misalkan. Bersihkan kamar mandi. Sementara di situ ada anak-anak yang sebenarnya sudah cukup besar. Untuk apa meruntuhkan ego kita? Bisa. Nah, jadi nanti silahkan teman-teman boleh untuk melakukan hal itu. Nah, jadi nanti Kak Yawan boleh nanti di notes ya buat PR yang akan dilakukan setelah, nah ini boleh nih, bersihkan WC masjid dekat rumah. Tapi ini hati-hati, pelan-pelan caranya ya. Maksudnya harus ada komunikasi dulu dengan pihak masjid, kemudian terjaga protokol kesehatannya, baru Anda lakukan. Boleh, silakan. Ya mulai dari lingkungan yang terdekat saja dulu. Ya di rumah, misalkan di rumah nggak pernah nyuci baju, ya terus kemudian ya kita nyuci baju. Nah itu salah satunya. Nggak pernah nyiapin masakan buat keluarga karena sudah biasa disiapin sama istri. Nah, belajar. Masya Allah. Nah ini, mulai dengarkan dan rubah cara bicara dengan anak-anak. Bagus. Nyapu garasi, kamar mandi udah hobi. Cari yang bukan hobi, yang itu belum dilakukan. Dan itu untuk apa? Karena ada seorang syekh dia begitu luar biasa saat berada di sebuah majelisnya. Maka orang-orang kemudian bilang, wah tuh hebat banget ya. Tapi nggak lama kemudian, beberapa saat setelahnya, ketika kemudian ada di antara jamaah itu melewati sebuah masjid, dilihat lagi ada orang lagi bersihkan kamar mandi. Pas dilihat itu siapa? Ternyata syekh yang tadi. Wahai syekh, bukankah antum yang tadi memberikan pengajaran kepada kita? Iya. Kenapa enggak melakukan ini? Karena aku khawatir. Mereka tadi telah memujiku dengan pujian yang membuat saya khawatir bisa lupa dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Allah.
Dan beliau kemudian melakukan hal itu. Nah ini. Baik, sahabat-sahabat semua, ada waktu kurang lebih 15 menit kalau boleh diizinkan Kak Yawan dan juga sahabat-sahabat, jadi 3:30 kita selesai. Sekarang 15:17, saya ingin selesaikan satu prinsip lagi, supaya besok kita masuk kepada tahapan yang lebih detail lagi. Kira-kira setuju nggak nih? Kalau setuju saya teruskan, tapi kalau nggak setuju saya selesaikan sampai di sini. Ya, bismillah, Tat. Bismillah. Bismillah ya, bismillah ya, Sepakat. baik. Bismillah.